Halo, ketemu lagi dengan saya Diana Anggraini. Hari ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan kewirausahaan, yaitu kepemimpinan dalam kewirausahaan. Capaian pembelajaran kuliah ke-6 ini adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dan pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausaha. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan memiliki dan mampu menerapkan jiwa kepemimpinan dalam menjalankan wirausaha. Ketiga, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjalankan perilaku pemimpin yang efektif. Kita mulai ya. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada pertanyaan awal. Silakan kalian jawab. Apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan? Silakan kalian komen. Saya tunggu 10 detik. Oke. Sudah dapat ya? Oke, kita akan bahas sekarang. Tapi sebelum itu, saya ingin menceritakan sedikit mengenai kisah sukses dari McDonald. Ya. Oke, McDonald yang kita kenal saat ini, kalau kita lihat sejarahnya, itu adalah mulai dari tahun 1930-an. Ya. Waktu itu masyarakat Amerika mulai menyukai sesuatu produk yang sifatnya bergerak seperti mobil. Nah, ada dua bersaudara, Dick dan Mac, ya, dia memulai usaha. Memulai usahanya berbeda dari yang lain, tapi tetap menggunakan mobil, yaitu membuka kedai khusus mobil. Dan bisa dibayangkan, bisnis ini meraih sukses yang luar biasa. Kita tahu menu-menu dari McDonald itu ya, ada hotdog, gorengan, ya, french fries, maksudnya burger, roti sandwich, ya. Pokoknya pada saat itu meledak aja. Ya. Dan kemudian proses selanjutnya sekitar 5-8 tahun kemudian, Dick dan Mac ini merasa bahwa usaha mereka jalan di tempat. Omset tetap, ya. Tetapi menurut mereka, usaha mereka mengalami kemunduran atau stagnan, jalan di tempat. Gitu ya. Kemudian ada salah satu pegawainya. Ya, pegawai ini tadinya mereka bergabung lah ya, namanya Rekrok. Ya, Rekrok itu kemudian dia menuangkan semua konsep dari McDonald, dari dua bersaudara ini, ya, dalam sebuah manual tertulis. Jadi dibuatlah SOP gitu ya, yang kemudian terkenal dengan istilah McDonald System. Ya, pada saat itu dua bersaudara ini sudah mulai tidak komit ya, akhirnya ke manajemen beralih kepada Rekrok, ya kan? Kemudian Rekrok ini kemudian dia mendapatkan hak untuk memperluas bisnis McDonald dengan konsep franchise-nya. Bisa dibayangkan, 4 tahun kemudian, Rekrok berhasil membuka 100 cabang McDonald tanpa modal sama sekali. Terus dari mana modalnya? Semuanya dibiayai oleh para franchisee-nya. Ya. Oke. Dari cerita tadi menegaskan, ya, apa sih sebenarnya yang membuat usaha Dick dan Mac stagnan? Dan kemudian timbul lagi pertanyaan, apa yang membuat Rekrok berhasil? Ya, kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan, inilah kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan yang baik, usaha yang kita lakukan akan berhenti. Dengan kepemimpinan yang baik, maka usaha yang akan kita lakukan tentunya akan menjadi luas dan besar. Oke, sekarang kita bahas
Apa arti pemimpin? Apa arti kepemimpinan? Tadi kalian sudah komen ya. Pemimpin itu merupakan seseorang atau individu yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi seseorang atau individu. Sementara kepemimpinan merupakan sebuah proses. Sebuah proses mengarahkan, memengaruhi, yang melibatkan atau menggerakkan semua orang atau individu di dalam satu wadah atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi saya ulangi lagi, kepemimpinan adalah individu atau orang. Sementara kepemimpinan adalah proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk melakukan kegiatan secara bersama. Nah, proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah satu tujuan tertentu ini, jika dilakukan dengan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka akan membuat usaha yang kita lakukan berjalan on the track. Iya kan? Karena kan semua individu yang ada dalam wadah itu, kita bergabung, kita buat motivasi, ya, bahwa kita akan melakukan kerjasama yang besar untuk melakukan tujuan yang ingin kita capai secara bersama. Wirausaha yang berhasil adalah ketika seorang pemimpinnya berhasil memimpin anak buahnya, tentunya dengan baik, dan membawa usaha yang mereka lakukan kepada pertumbuhan yang berkesinambungan. Dan seseorang yang baik adalah ketika dia mampu melakukan pendelegasian dan atau mulai menggunakan orang lain agar melakukan kegiatan seperti yang ia lakukan. Ya, nanti kita bahas lebih dalam bagaimana sih pendelegasian itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa kepemimpinan penting bagi proses kewirausahaan? Satu, bahwa kegiatan usaha yang kita lakukan perlu diorganisir dengan baik sehingga bisa berjalan dengan baik pula. Ya. Ingat di materi sebelumnya saya mengatakan bahwa bisnis yang baik itu adalah bukan bisnis sesaat, tetapi bisnis yang memang kita punya visi untuk berkembang, semakin berkembang di masa-masa mendatang. Jadi bukan sesaat. Sehingga dalam proses mengorganisir ini dibutuhkan seorang pemimpin, dibutuhkan seorang sosok yang mampu memimpin dan bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola seluruh kegiatan. Karena kan kita tahu ya, bisnis itu tujuannya adalah keuntungan. Keuntungan bisa didapatkan ketika kita menjual produk dan jasa. Produk dan jasa yang baik bisa kita dapatkan jika dalam proses pembuatan atau proses produksinya juga dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi kita bisa menekan biaya produksi ya untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, seorang pemimpin ini ya adalah posisi tertinggi dalam sebuah usaha. Ya, jadi dia mempunyai tugas yang sangat penting, bukan hanya memikirkan individu-individu, tapi dia harus memikirkan jalannya sebuah organisasi itu agar berjalan lurus. Jadi kita bisa tahu yang dilakukan adalah dia sebagai pengambil keputusan. Ya, pengambil keputusan harus bertanggung jawab terhadap proses produksi, proses distribusi, proses manajemen, dan lain sebagainya. Dan seorang pemimpin juga harus memberikan wewenang pengelolaan kepada timnya. Pemimpin juga harus mampu ya menguasai atau mengatasi kekacauan dan kerancuan dalam pembagian tugas-tugas yang ada. Ya, tadi saya membahas sedikit tentang
pendelegasian. Ketika saya mempunyai anak buah, saya ingin anak buah melakukan seperti apa yang saya lakukan. Ya, karena kita menganggap bahwa kita sudah memiliki pengalaman, ya, pengalaman bahwa apa yang kita lakukan ini sudah sangat efektif. Ya. Minimal dasarnya sama. Kemudian dapat dia kembangkan lagi untuk ke arah yang lebih baik. Ya. Kemudian pemimpin itu dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Catat ya, bahwa ketika kita memiliki bisnis sendiri, maka kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Baru menjadi pemimpin bagi usaha yang kita lakukan. Jangan terus berpikir, gampang gitu ya, gampang bahwa bisnis-bisnis gue ini sendiri gitu. Ya kan? Santai aja. Gue mau bangun jam 5, gue mau bangun jam 10, gue mau bangun jam 12, terserah. Bukan seperti itu. Justru kewajiban kita ketika kita melakukan kegiatan bisnis, semua rangkaian proses itu menjadi tanggung jawab kita. Ya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan apa sih bedanya pemimpin sama pengikut. Kalau pemimpin itu leader, kalau pengikut itu follower. Ya, pemimpin itu dia memiliki inisiatif. Beda dengan follower. Follower biasanya beraksi reaktif, ngikut, namanya juga follower ya, ngikut. Jadi kalau misalnya saya ngomong A, maka followernya akan ikutin A. Ya. Makanya seorang leader dia dituntut untuk kreatif dan inovatif. Menciptakan produk-produk, menciptakan kegiatan-kegiatan yang mampu memberikan dampak positif bagi proses yang dilakukan. Seorang leader harus lead, memimpin. Misalnya kalau di sini angkat telepon, dia nggak bisa nunggu. Beda dengan follower yang dia nunggu kalau ditelepon baru dia angkat. Seorang leader nggak boleh. Ketika dia bilang, ini apa mesti diapakan, kita nggak bisa nunggu. Gitu. Kita telepon duluan, kita punya inisiatif duluan. Ya, seorang leader biasanya juga menggunakan waktunya dengan membuat perencanaan-perencanaan dan membuat antisipasi-antisipasi terhadap masalah yang akan dihadapi ketika mereka melakukan usaha tersebut. Sementara follower biasanya nunggu. Ya kan? Nunggu akhirnya apa? Buang waktu. Nggak punya inisiatif ya, nunggu waktu aja. Ya udah ada masalah ini, kita tunggu aja deh, nanti tunggu siapa orang yang bisa mengerjakan. Sementara dalam usaha, kita berhitung dengan waktu, kita bekerja dengan waktu. Kita sudah punya perencanaan bahwa hari ini kita akan melakukan A, B, C, D. A membutuhkan waktu sekian, B membutuhkan waktu sekian, C membutuhkan waktu sekian. Ketika A ada masalah dan kita tidak mampu mengatasinya, dan kita tidak mampu menyelesaikannya, maka proses B dan C dan seterusnya akan terhambat. Ini pasti akan berpengaruh kepada hasil yang akan didapat. Berapa kerugian yang akan kita dapatkan ketika kita menunda sebuah pekerjaan? Seorang leader, dia juga akan menginvestasikan waktunya dengan orang-orang untuk berbicara hal-hal terkait kemajuan, hal-hal terkait inovasi, hal-hal terkait perkembangan bisnisnya atau peluang apa yang kira-kira bisa mereka gunakan. Sementara follower, dia akan spend time with people. Dia akan menghabiskan waktu dengan orang. Tapi untuk apa? Untuk ngerumpi, untuk gibah, untuk ngobrol nggak jelas, buang-buang uang. Ya, jadi seorang leader dia pasti akan mempertimbangkan ketika saya bertemu dengan orang A, apa yang bisa saya dapat, hal positif apa yang bisa saya dapatkan dari dia. Peluang bisnis apa yang bisa saya dapatkan ketika saya bertemu dengan B. Sehingga dengan tadi ya,
tadi dengan penjelasan yang disampaikan, seorang leader dia akan mengisi kalender-kalender harinya dengan prioritas-prioritas dan action. Sementara seorang follower enggak biasanya. Kadang-kadang kalender tuh nggak ada isinya. Kalaupun diisi, biasanya jadwalnya itu sudah jadwal sesuai apa yang diminta aja. Kalau kalian paling sering ditanya kan, hari ini kalian ngapain? Nggak tahu ya, nanti aja deh dipikirin. Nah, itu nggak bisa tuh. Kalian bisa melihat sebenarnya, kalian posisinya ada di leader atau di follower. Dengan menjawab seperti ini. Kalau ada masalah seperti ini, kalian seperti apa? Gitu kan? Kalau kalian ketemu dengan orang, ngapain? Bisa dijawab sendiri. Kalian bisa mengukur diri kalian sendiri. Apakah kalian seorang leader atau follower? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan ya. Boleh ngomong langsung atau chat ya, silakan. Nah, di sini juga ada ya perbandingan antara bos versus pemimpin versus manajer. Ya. Apakah seorang bos itu termasuk pemimpin? Yes. Apakah pemimpin juga seorang bos? Yes. Tetapi ada yang membedakan antara dia bos maupun pemimpin. Biasanya kalau bos itu modelnya nyuruh ya. Nyuruh, bisanya merintah. Lo kerjain ini, kamu kerjakan ini. Kalau nggak kamu kerjakan, nanti kamu saya potong gaji. Itu kayak gitu tuh. Sementara seorang pemimpin, dia harus berpikir. Dia nggak bisa hanya menyuruh, tapi memberikan pengaruh. Awal mungkin bisa dia menyuruh, tapi selanjutnya dia harus memperbaharui, menciptakan sebuah sistem, iya kan? Sehingga kita nggak perlu capek-capek terus-menerus menyuruh atau memerintah. Jadi nanti akan muncul kesadaran sendiri dari anak buahnya. Karena capek loh, kita nyuruh terus merintah terus, iya kalau dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, nah yang ada marah-marah lagi. Ya, kalau bos biasanya fokus pada hasil. Oke, kita punya modal seperti ini, saya maunya seperti ini hasilnya. Nah, seorang pemimpin, walaupun sama fokus kepada hasil, tetapi dia akan memberikan kebebasan, kreativitas, dan inovasi bagi seluruh karyawannya. Bolehlah ada kesalahan, tetapi kesalahan itu adalah proses untuk perbaikan. Dan harus tetap disiplin. Seorang bos ya biasanya ngancem. Awas ya, kalau nggak bisa, gajinya dipotong, bonusnya dipotong. Nah, pemimpin harus mengambil alih itu. Ya, dia harus berani menghadapi tantangan. Bos biasanya mengandalkan kedudukan. Sementara seorang pemimpin biasanya berorientasi ke masa depan. Ya. Saya di perkuliahan kedua atau ketiga saya lupa, tetapi bahwa dalam melakukan wirausaha kita perlu berimajinasi. Ya kan, bebas kita bermimpi apa saja. Yang penting apa yang kita mimpikan itu adalah proyeksinya ke depan membawa keberuntungan bagi usaha yang kita lakukan. Seorang bos biasanya mempertahankan status quo, ya kan? Kalau pemimpin dia didasarkan pada kreativitas dan karakter. Karakter ini adalah gagasan, ide-ide baru. Dan bos biasanya selalu ingin memimpin, ya kan? Sementara seorang pemimpin yang baik adalah ketika dia mampu memberikan pendelegasian kepada anak buahnya. Berbeda dengan manajer. Kalau manajer itu kan adalah posisinya di levelnya di bawah pemimpin ya. Walaupun sebenarnya manajer itu dia juga seorang pemimpin pada level menengah. Tapi karena dia ada ke atas, ada ke bawah gitu ya. Dia tetap harus melaporkan kegiatannya kepada pimpinan, dia juga harus mengakomodir bawahannya. Jadi seorang manajer biasanya dia memelihara sistem yang ada, patuh, disiplin. Ya, dia akan memperkecil sekecil-kecilnya atau tidak memberi ruang bagi kesalahan karena apa? Buat mereka kesalahan itu adalah cost expensive. Ya. Kemudian menghindari risiko. Ya.
Dia seorang manajer biasanya dia menciptakan pengikut dan bawahan, menciptakan follower. Ya dia pokoknya harus ikut. Ya. Dan biasanya seorang manajer ini dia punya dasar kompetensi dan profesionalisme. Jadi kalau misalnya usaha yang kita lakukan sudah besar, ya kan, kita butuh nih orang yang mampu mengurusi masalah keuangan finansial perusahaan. Maka kita akan mencari orang ya atau manajer yang mempunyai background tentang keuangan. Seperti itu. Ya. Nah, kita bisa lihat ya ciri kepemimpinan dalam kewirausahaan itu sebenarnya seperti apa. Yang pertama adalah dia memiliki pengetahuan yang luas. Jadi syaratnya adalah dia membuka seluas-luasnya ruang pandangnya dia untuk melihat segala fenomena yang terjadi di sekitarnya. Ya. Kemudian memiliki kemampuan tumbuh dan berkembang. Bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah proses. Proses menuju arah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya. Nah, yang ketiga ini nyambung dengan yang nomor 1. Tadi saya katakan pengetahuan yang luas. Jadi nomor 3 ini dia punya sifat yang kepo, ingin tahu, nggak pernah puas. Jadi akan selalu muncul di pertanyaan di pikiran dia, apa, bagaimana, kenapa, mengapa ini dilakukan, siapa yang harus melakukan. Itu akan muncul terus. Mungkin bagi seorang bawahan akan berpikir, ini atasan gue bawel banget. Ya tapi itulah yang harus dilakukan. Karena dia harus memikirkan operasional perusahaan, operasional usaha yang dilakukan agar bisa berjalan terus. Jadi dia akan berusaha menemukan hal-hal baru. Misalnya hal-hal baru itu bukan berarti harus menciptakan suatu produk, tapi menyempurnakan proses produksi supaya lebih efektif dan efisien. Ya. Mencari peluang-peluang sumber daya produksi ya mana yang lebih menguntungkan bagi proses produksi yang dilakukan. Kemudian dia juga harus memiliki kemampuan analitikal dalam menyelesaikan masalah. Karena masalah itu pasti banyak. Hari ini mungkin dalam proses produksi yang kita lakukan lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Gitu kan? Tapi besok, misalnya, salah satu elemen produksi nggak datang. Kita mesti ngapain? Sementara proses produksi harus terus jalan. Karena kalau nggak jalan, berarti kan tadi yang saya katakan, akan ada potensi kerugian yang didapatkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Switching production bisa saja dimungkinkan, tetapi ini kan memerlukan daya analytical yang baik. Ya. Kemudian memiliki daya ingat yang baik. Dan tentunya kapasitas integratif untuk menyatukan unsur-unsur, semua unsur yang ada di dalam proses produksi tadi. Ya kan? Dia nggak hanya sendiri loh. Dia nggak hanya bicara tentang 1-2 orang personil yang ada di dalam bisnis yang dia jalankan. Ya, tapi kan dia juga harus berpikir ada pihak eksternal juga yang bisa mempengaruhi proses usaha yang mereka lakukan. Sehingga seorang pemimpin harus memiliki skill komunikasi yang baik. Ya, jangan sampai nanti jadi bos itu bisa nyuruh-nyuruh, marah-marah dan segala macam tanpa solusi. Ya. Dan di perkuliahan pertama saya juga udah pernah mengatakan, ketika kita sudah memantapkan diri menjadi seorang wirausaha, maka kita sudah harus berpikir bahwa sebagian dari proses wirausaha yang kita lakukan adalah proses sosial. Sehingga seorang pemimpin harus memiliki keterampilan mendidik. Ya, mendidik kepada anggotanya. Melakukan proses pendelegasian itu adalah proses mendidik. Ya. Kemudian rasional, objektif, ya. Jadi nggak bisa
Oh, ini karena ini teman saya, ini saudara saya, ini sahabat saya, maka akan ada perbedaan antara satu dengan yang lain, nggak bisa, ya. Jadi harus objektif. Ketika si A salah dalam melakukan proses produksi, maka apa konsekuensinya? Rasional bahwa kita harus melihat kondisi yang ada di sekitar kita, ya, kondisi yang ada di sekitar kita. Oh, harga-harga lagi naik nih, apa yang harus kita lakukan? Kita bertahan, menyesuaikan diri, atau kita berhenti berproduksi, misalnya seperti itu. Oh, nggak bisa dong, gitu ya. Kita berhenti produksi nggak bisa, karena ada yang harus kita, karena organisasi ini atau usaha yang kita lakukan ini, kita butuh tetap berjalan. Oke, jadi apa dong strateginya? Nah, diskusikan itu, ya. Dan tentunya seorang pemimpin harus memiliki kematangan mental, ya, kematangan mental, ya, kemampuan mengendalikan diri, ya, dalam melakukan aktivitasnya. Oke, yang terakhir, materi kita yang terakhir adalah bagaimana sih perilaku pemimpin yang efektif itu? Yang pertama adalah mampu memberikan contoh kepada karyawan. Ya. Jadi ketika kita meminta karyawan kita melakukan A, maka ya kita beri contoh dulu. Apalagi kalau misalnya karyawan kita adalah karyawan baru. Ya, kalau kita sudah beri contoh, kita kasih tahu caranya, enak kita sendiri. Jadi saya minta kamu bikinin kopi, yang paling gampang lah, bikin kopi. Ternyata dia nggak tahu bikin kopi. Terus kita marah-marah. Ya bisa aja karyawannya bilang, Bapak nggak pernah kasih tahu saya, misalnya. Iya. Ini kan contoh simpel ya, sebenarnya contoh simpel ya. Tapi kita harus memberikan contoh. Jadi ketika kita meminta dia melakukan sesuatu, ini loh caranya seperti ini. Kalau kita meminta karyawan kita untuk tidak telat atau terlambat dalam proses bekerja, kita juga harus memberikan contoh yang sama. Ya, kita datang tepat waktu atau datang sebelumnya. Lama-lama kan akan timbul rasa tanggung jawab dari anggotanya, karena kan dia pasti akan mencontoh, oh ini loh pimpinan saya, dia memberikan contoh yang baik. Kemudian menciptakan tatanan nilai dan keyakinan bagi karyawannya untuk tetap semangat, memotivasi, ya, melakukan motivasi. Ya, banyak faktor-faktor untuk memotivasi, ya. Ya, misalnya apa? Kebutuhan, misalnya eksistensi diri, ya kan? Pengakuan diri, ya. Bahwa ketika kamu melakukan hal yang baik, pekerjaan yang benar dan bagus, maka akan ada reward-nya. Kemudian memfokuskan upaya kepada karyawan untuk terus semangat dalam bekerja, gitu ya. Kita harus mengguidance karyawan ini. Oke, kalau kita kayak gini nih, tujuan kita seperti ini, tujuan usaha yang kita lakukan seperti ini. Ini bisa dicapai loh kalau kita seperti ini, gitu misalnya. Ya. Kemudian kita menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh karyawan. Karena ini adalah bagian untuk mencapai proses tujuan bersama tadi. Jangan lupa, ya, pemimpin yang baik adalah yang menghargai dan mendukung para karyawannya. Ya. Berkomunikasi dengan karyawan dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang membangun. Ya, membangun. Kalau karyawan baik, kita apresiasi. Kamu bagus. Tapi kalau jelek misalnya, kita berikan teguran. Kita kritisi. Mestinya tidak seperti itu. Ayo sama-sama kita perbaiki. Jadi ada solusi, bukan hanya sekedar marah gitu ya, tapi ada solusi. Kemudian menghargai keberagaman para pekerja, ya. Jadi tidak hanya
eh, perempuan laki-laki misalnya, tapi misalnya agama, ya, misalnya pendidikan, ya kan? Ini harus dihargai. Karena kan kita punya tujuan yang sama, ya. Jadi keberagaman itu perlu. Dan kita perlu biasanya seorang pemimpin yang baik itu juga dia akan merayakan keberhasilan secara bersama. Ya, ketika kita mencapai target, apa yang bisa disampaikan. Kemudian mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dari para karyawannya. Ya, boleh melakukan humor, tetapi tentunya pada batasan-batasan tertentu. Dan yang pasti, pemimpin yang baik adalah yang memiliki pandangan visioner ke depan. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat dan salam Pancasila.